Jika di masa kehidupannya ini menemui selalu mengikuti kehendak hatinya, mengikuti nafsunya, maka yang berperan pun akan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam jumpa kembali kepada Romo Edi Ronggo dan juga buat sahabat subscriber yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kali ini saya akan membahas beberapa kelumit pertanyaan dari saudara-saudara kita, yang mana pertanyaannya, Romo, sebenarnya kematian itu setelah raga ini ditinggal nyawa, ini nyawa pergi kemana? Pertanyaan yang sederhana tapi berat. Beberapa hari saya sampai memikirkan kemana nyawa setelah meninggalkan jasad. Saudaraku, pada dasarnya manusia itu takut akan kematian. Namun tidak sedikit orang yang mencari ilmu tentang kematian. Mengapa demikian? Karena mereka kebanyakan takut akan azab, takut akan siksa. Dan ini memang harus kita tanamkan. Jika kita tidak takut, maka kita akan menjadi orang yang sembrono, orang yang tidak punya pendirian. Kalau orang Jawa menyebutnya wong sing ra duwe adeg-adeg. Kemana berangkatnya sukma setelah meninggalkan raga? Jadi pada saat raga terkubur di dalam tanah dan ditinggalkan sanak famili keluarga handai tolan, yang tertinggal hanyalah nama serta amalan, juga doa dari anak-anaknya serta keluarganya. Amal perbuatannya baik buruknya sudah tiada. Lantas kemana sukma? Dalam kurun waktu 1-40 hari ini sukma ada di alam umpomo, awang-awang. Jadi ibaratnya masih ada di sekitar kita. 1-40 hari itu masih ada di sekitar kita. Bahkan menurut beberapa penuturan Pini Sepuh, almarhum atau almarhumah ini masih belum menyadari bahwasanya dia sudah meninggalkan dunia yang fana,
dunia yang ramai ini. Menurut para sesepuh lagi, almarhum atau almarhumah itu juga menyebut anaknya, suaminya, keluarganya, mengerjakan apa yang dikerjakan, namun segala sesuatu yang disentuh tidak bisa. Dia hanya keheranan saja, kenapa? Dalam alam kebingungan itu tadi, alam umpama itu tadi. Laksana dia hidup dalam akuarium. Dia bisa melihat, tapi tidak bisa menyentuh. Tapi kita yang masih mempunyai watak kasar, kita mempunyai jasad, ini kita tidak mampu untuk melihat. Maka untuk pembuktiannya, mungkin di antara saudara-saudara pada saat ditinggalkan almarhum atau almarhumah pasti akan merasakan getaran-getaran yang entah itu bau keringatnya atau itu berkelebat bayangannya, ya semacam itulah. Pada saat kehidupan di antara satu hari geblake yang dinamakan Surtanah, penyelamatan telayaning bumi, lalu kemudian 3 hari, 7 hari, hingga 40-nya. Nah, setelah 40 hari, ini Sang Sukma merasa berat, serasa melayang semakin jauh. Dan di saat ini Sang Sukma pun menangis karena dia akan meninggalkan. Baru dia menyadari bahwasanya dia akan pergi, tapi belum menentukan akan kemana. Di saat itu dia baru tersadar bahwasanya dia sudah terpisah dari raga. Sehingga konon mereview sebuah peristiwa yang baru saja dialami pada beberapa hari yang lalu, di mana di rumahnya banyak orang dan ada jasad yang terbujur dan dilihat seperti dirinya, menyerupai dirinya. Namun pada saat itu dia sama sekali belum menyadari. Hingga jasad ini masuk ke dalam liang lahat pun dia masih belum menyadari. Hanya pada saat ada doa-doa yang dipanjatkan oleh keturunannya, dia merasakan nyaman dan tentram. Dia tertidur pulas hingga pada saat hari yang ke-100 dia terbang meninggalkan alam yang fana ini. Dan dia melihat betapa elok dan indahnya jalan itu, seolah dia berada di alam impian. Nah, ini disebut alam Pasupenan. Jadi di mana alam ini luas tanpa tepi, digambarkan luas tanpa tepi dan tidak ada matahari, tidak ada cahaya rembulan, tidak ada siang dan tidak ada malam, redup. Tapi dia bisa menemukan jalan. Hingga akhirnya dia berada di salah satu titik di alam arwah. Di alam arwah.
Di sana dia merasakan, mengenal beberapa orang yang dia dekat, dia kenal. Tapi dia juga tidak bisa bertegur sapa. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya sang Sukma hanya mengharapkan lantunan doa dari keluarganya. Maka bagi para keluarga, ini senantiasa diharapkan untuk selalu berkirim doa, paling tidak Al-Fatihah untuk para arwah. Dan bagi orang Jawa meyakini sliramu semapan ono alam kalanggengan, kaluhuran mulu muntur marang anak putu, tentremo ing kono padang lepas paraniro. Nah, dalam keadaan seperti ini, menurut beberapa bini sepuh, ini merasakan ketentraman yang luar biasa. Nah, ini yang disebut alam repat kepanasan. Nah, setelah sampai di sini, ada istilah orang Jawa setahun, 2 tahun, atau mendak 1, mendak 2. Ini adalah perpindahan dari alam sukma akan menuju ke langgeng. Langgeng ini adalah alam kamursitan, alam suci. Tapi ini bisa naik di alam langgeng manakala sang sukma ini ketika diserai untuk menunggu jasad, dia bisa mengendalikan jasadnya. Jadi sukma ini ibarat kusir, jasad itu ibarat kereta. Apabila sang kusir tadi mampu mengendalikan jasadnya, maka akan sempurnalah si sukma tersebut. Kalau orang Jawa menyebutnya kodok ngemuli lengi. Jangan sampai leng sing ngemuli kodok. Leng ngemuli kodok artinya sukma itu hanya urip-uripan, terbelenggu nafsu menuruti kehendak hati, berbuat yang tidak wajar. Lantas setelah ini sukma akan masuk ke alam kelanggengan. Langgeng sak lawas-lawase urip tan kenaning mati, kecuali jika nanti Allah sudah memberikan hisab atau memberikan keadilan, tentu saja dengan disesuaikan dengan amal dan perbuatannya. Berarti sudah selesai perjalanan sukma. Ya. Nah, tinggal kita kembali ke alam yang ada di bumi. Apa itu jasad? Bagaimana jasad yang terkubur? Jasad yang terkubur tidak serta-merta diam, karena ini juga ikut pelaku, ikut melakukan dalam perjalanan sukma, ikut menyaksikan dalam perjalanan sukma. Maka si jasad pun akan menerima akibat daripada perjalanan selama hidup. Bukankah
kita hidup dari empat unsur: tanah, air, api, dan angin. 4 energi yang menyatu dalam tubuh kita ini akan pecah dan menjadi molekul-molekul kecil yang akan menghuni di alam gaib, alam ganjil. Nah, jika kehidupan di masa kehidupannya ini menemui selalu mengikuti kehendak hatinya, mengikuti nafsunya, maka yang berperan pun akan nafsu. Tidak mau kembali atau menyusul ke sang sukma, dia mengikuti ramainya dunia. Sehingga kadang kita melihat apa yang disebut adat jerangkong itu ditimbulkan karena 4 unsur tadi tidak mau melebur kembali ke asalnya. Asal angin suci kembali ke angin suci, asal bumi suci kembali ke bumi suci, asal api suci kembali ke api suci, asal air suci kembali ke air suci. Apabila 4 unsur ini mampu melebur, asal geni suci bali marang geni suci, asal banyu suci bali marang banyu suci, asal geni suci bali marang geni suci, asal angin suci bali marang angin suci, pangeran kanggo gawan, yang artinya Allah akan memberkahi dan mengangkat mereka kembali. 4 unsur ini kembali ke asal mula niro, yaitu asal kasam purna. Namun jika tidak mampu, maka yang berawal dari bumi tidak kembali ke bumi suci akan menjadi hewan, gegermetan. Yang berasal dari api akan menjadi kayu aeng, lemah sangar, watu gaib. Nah ini angin akan menjadi iber-iberan dan buron wono. Sedangkan yang buron banyu terjadi dari air yang tidak mau kembali ke asalnya tadi. Nah, ini semua bisa dikatakan makhluk astral. Karena apa? Akhirnya mereka berteman, berkawan dengan setan, menjadi gembalanya setan. Jadi untuk hal ini, meskipun tidak 100%, saya percaya 40% bahwasanya manusia itu ada yang menjadi seperti itu. Karena saya juga sering ketemu dengan wujud orang, dan saya kenal betul orang tersebut. Namun pada saat itu saya juga lupa bahwasanya orang tadi sudah meninggal awalnya. Nah, saya ketemu dan saya dekati. Orang tadi tiba-tiba hilang. Saudaraku, mengapa saya sering ketemu dengan hal-hal sejenis itu? Bagi penjenengan yang mungkin tinggalnya jauh di sana, Anda bisa kapan-kapan bertandang ke tempat saya. Jadi tempat saya itu berada di tengah-tengah area pekuburan umum, di tengah-tengah makam. Jadi untuk fenomena ganjil itu sering saya jumpai, terutama untuk orang-orang yang
korban kecelakaan. Ini semua yang terjadi menjadi pengganggu adalah jasad yang ditinggal oleh Sukma. Lantas Sukmanya kemana? Ya tadi seperti saya ceritakan di awal. Biar ceritanya lebih gayeng, ayo diseruput dulu yuk. Wis rada adem tae. Jadi ada beberapa hal mengenai kematian yang harus kita waspadai selagi kita masih hidup. Marilah kita membuat sejarah untuk diri kita sendiri. Tentu saja adalah sejarah kebaikan. Ada yang mengatakan harta benda itu hanya titipan dan tidak akan bisa dibawa mati. Salah. Justru ini yang nanti akan bisa menyempurnakan raga kita. Kita bisa membawa sepeda motor kita bisa membawa mobil kita bisa membawa uang kita bisa membawa rumah kita. Bagaimana caranya? Apakah sepeda motor, rumah, dan segalanya itu dikubur jadi satu? Bukan. Tidak seperti itu. Melainkan selagi kita masih punya sedikit rezeki, sisihkan. Berikan kepada saudara kita yang lebih membutuhkan. Dan jangan pernah berhenti untuk menolong. Tapi dengan catatan pemberian itu tidak mengharapkan imbalan. Baik imbalan untuk mengangkat namanya, biar namanya semakin populer sebagai orang dermawan, apalagi mengharap kembalinya. Ikhlaslah dalam bersedekah. Jika tidak mampu untuk bersedekah harta ataupun benda, banyak cara yang harus kita lakukan di dunia ini. Misalkan memberikan nasihat, memberikan pitutur kepada sesama, mengarahkan yang baik yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Tentang ada balasan atau tidak, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Namun setidaknya kita sudah membawa segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk bekal kehidupan kita. Saudaraku pecinta Romo Edi Ronggo, kami harapkan panjenengan apapun agama, apapun keyakinan panjenengan, tetap peliharalah iman. Karena sesungguhnya dalam setiap langkah manusia ini tidak akan lepas dari coba dan godaan. Tapi jika Anda mendekati dengan Sang Pencipta, niscaya atau insya Allah Anda akan diberikan tuntunan pencerahan yang menuju kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sampai jumpa.